Tetapi ada pelajaran menarik kalau saudara datang ke Eropa atau baca-baca saja di internet, di Google, tanya di chat GPT. Saudara jangan pikir bahwa Eropa atau Belgia menjadi pusat kekristenan. Sudah tidak lagi, saudara-saudara. Saya punya teman, Pastor Lut, yang seorang yang sudah tinggal di Belgia, dan beliau menyelesaikan tesis master teologinya saat beliau tinggal di Eropa, dan beliau membuat judul tesis namanya dekonversi atau dikonversi, ya. Kalau konversi itu dalam istilah agama itu bagaimana kita menyoroti orang-orang masuk ke dalam agama kita, berpindah dari agama lain masuk ke Kristen. Sedangkan dikonversi itu bicara tentang bagaimana orang-orang meninggalkan Kristen, saudara-saudara. Ya, jadi deconversion atau dekonversi itu, saudara-saudara, itu terjadi di Eropa ini, di Belgia ini. Jadi dalam tesis teman saya itu, beliau coba melakukan penelitian, ya, dan kepada beberapa narasumber, yaitu orang-orang yang dulunya Kristen, khususnya Katolik, yang kemudian tinggalkan Kristen Katolik dan pindah ke agama lain atau mungkin memilih menjadi ateis dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada informasi yang sangat valid. Saya mempertanggungjawabkan ini karena ini bertolak dari tesis teman saya. Jadi beliau coba melakukan penelitian kepada beberapa narasumber, ya. Dia tanya, kenapa kok kalian tinggalkan Kristen, ya? Kalau kita bicara di Eropa ini, kalau sudah bicara Kristen, ya Kristen gitu loh. Katolik, Protestan, yaitu Kristen gitu loh. Kenapa kalian tinggalkan Kristen? Lalu mereka menyampaikan beberapa hal, ya. Dan orang-orang yang menyampaikan ini sebenarnya adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang-orang yang mencintai Tuhan, tapi berubah menjadi membenci Tuhan, saudara-saudara. Pada waktu diwawancarai itu, ada seorang yang sudah tinggalkan Kristen. Dia berkata, kalau Tuhan yang kau percayai itu ada di depan saya, sekarang saya tembak dia, saya bunuh dia. Jadi Anda lihat, dari begitu menghormati Kristus sampai begitu merendahkan Kristus, dibuktikan dengan kalimat itu. Dan ini bukan penelitian abal-abal, saudara, karena teman saya sudah kuliah S3 lagi. Jadi artinya sudah melewati tesis itu dengan penelitian yang luar biasa. Kemudian dia pergi lagi meneliti kepada orang lain lagi, saudara-saudara, yang meninggalkan imannya. Mereka melakukan protes atau demo lah, minta kepada gereja Katolik untuk menghapuskan nama mereka. Mereka tidak setuju dengan baptisan yang pernah mereka alami, mereka lakukan. Ya, mereka sudah tidak setuju lagi dengan gereja. Lalu setelah ditanyai, kenapa kamu kok menolak untuk menjadi Kristen? Mengapa meminta kepada gereja untuk menghapus namamu padahal kamu sudah dibaptis? Dalam konteks Kristen kan kalau sudah dibaptis, Katolik, Protestan, itu menjadi anggota gereja, bukan? Tapi mereka tidak mau. Kenapa tidak mau? Mereka bilang mereka tidak mau bertanggung jawab dengan dosa gereja, kejahatan gereja. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom-Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom-Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi, ya. Sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Pila semua. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang notabene juga seorang mualafah, Bu ya. Ya. Sebelumnya salam kenal, Bu. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Saya Bu Riang Duani. Bu apa? Riang Duani. Riang Duani. Iya, Duani. iya Duani. Jadi kakaknya Riang Satuni. Ria Mulawati. Oh, bukan Riang Satuni, Duani, Tigani gitu enggak. Oke, kalau boleh tahu Ibu nih mualafah sejak kapan, Bu? Tanggal 20 Maret 2022. 20 Maret 2022. Baru, Bu. Baru 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Kok bisa, Bu? Karena mungkin saya Boleh gedein dikit suaranya, Bu, biar kedengar. karena mungkin saya terlalu banyak hidayah ya. Terlalu banyak. Iya, dapat hidayah, dapat Artinya Ibu rakus dong ambil semua. hidayah. Dan saya pertama-tama belum nggak menyadari kalau itu hidayah gitu loh. Terus semakin ke sini, oh ini mungkin yang dinamakan hidayah gitu loh. Ini mungkin yang dinamakan Iya, hidayah. betul. Kenapa itu? Kalau saya ceritakan panjang kan nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nggak, kita cerita panjang juga nggak Oh, apa-apa. gitu. Soal sampai besok kita. Oh, ya. Jadi pertama itu saya di tahun 2014. Pertama kali 2015 apa Ya, yang terjadi? itu dapat hidayah. Saya masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi. Dari 4 ibu, Hah, 4 ibu? ya dari 4 ibu, otomatis dokternya 4 kan. Oh, maksudnya ada 4 pasien. 4 pasien, Saya pikir ibu punya Ya. ibu ada 4, terkejut saya. 4 pasien, dokternya 4, masuk jam 8, apa namanya, yang 3, 1 jam itu udah sadar. Karena waktu itu rahim kan. Maksudnya itu Nggak, ini operasi apa nih 4 orang nih? masalah di rahim. Ada yang kista, ada yang mio. Oh, kistamium itu ruang operasi untuk dalam ya, Ya. perempuan-perempuan. Berhubungan rahim lah. Ya, berhubungan dengan rahim. Ya. Dari 4 ibu itu, yang 3 tuh udah sadar dari 1 jam setengah, 1 jam tuh udah pada sadar. Saya yang belum. Tunggu loh, 1 jam udah sadar itu dari operasi? Iya. Selesai operasi? Ya betul. Oh, operasinya lama? Operasinya 1 jam setengah lah. 1 jam setengah, Ya. setelah 1 jam setengah, setelah 3 jam Ya, dari bius, itu udah sadar. Ya gitu. Ibu belum sadar? Belum. Dari mana ibu tahu yang lain udah sadar? Saya terasa dokter perawat mukul-mukul saya tuh terasa, tapi mau buka mata tuh nggak bisa. Nah, di sela-sela itu Itu udah di ruang, masih di ruang operasi. masih di ruang operasi, Ya. belum dipindahin ke ruang itu, belum? Karena kalau belum sadar, belum dimasukkan ke ruang rehab kan. Ya, kamar. Ya, kamar perawatan selanjutnya. Jadi aku tuh kira-kira ada 3-4 jam lah di situ itu. Kebanyakan dosis mungkin? Enggak. Kayaknya sama semua. Waktu anestesinya kebanyakan Nah, itu mungkin? nggak tahu saya, tapi sampai Waktu ditampar sadar? sadar ada terasa, tapi saya tuh mau melek nggak bisa. Ada Nggak bisa gerakin badan semua, nggak bisa? Ya gitu. Sampai jam setengah 11 kalau katanya Bu perawat tuh setengah 11, 11 pagi malam? setengah 11 malam. Kan saya masuknya pagi jam 6. Pagi jam 6? Ya. Siap jam 11 Setengah siang? 11 belum, udah mulai sadar. Tapi waktu mau sadar itu saya suara azan. Itu ada Zuhur. ada suara azan. Terus meleklah mata saya kan. Di Malang itu? Di Malang. Oh. Melek mata saya, terus saya tanya ke perawat, suster tadi ada azan udah mulai sholat lohor kan? Loh belum Bu, ini setengah 11. Itu saya langsung air mata tuh keluar. Oh, karena ibu merasa sudah dengar tadi? Iya, ada Rupanya suara belum. azan. Ternyata belum ada untuk sholat zuhur lohor itu belum ada. Gitu. Jadi suara apa tadi itu? Nah itu Mungkin suara ringtone handphone orang? nggak ada sama sekali. Kan ada orang ringtone-nya gitu? Saya nggak di ruang operasi mana boleh. Iya juga ya, ruang Iya, operasi itu ya. iya. Jadinya sampai perawatnya, ini loh Bu, jam tangannya diginikan, ini baru setengah 11. Baru setengah 11. Ya, gitu. Oh. Tek, saya keluar air mata saya. Kok azan gitu loh. Oh, mikirnya kok azan, bukan alhamdulillah Bukan, sembuh gitu? mikirnya saya gini, ini sebuah panggilan atau apa gitu loh. Oh, ibu malah bukan nanya, operasi saya gimana gitu? Biasa kan orang saya itu dulu nggak yang tanya. ditanya. Enggak. Suster, tadi ada suara azan apa udah waktunya sholat? Saya bilang gitu kan. Belum Bu, ini setengah 11. Masih 1 jam lagi. Tapi saya dengar suara azan, suster. Saya nggak ngeyel ke susternya. Bu, ini loh jam tangannya susternya. Jam apa? Kan nggak mungkin subuh. Orang setelah subuh. Setengah 11 siang itu. Ya juga.
Terus? langsung digledek. Saya kan udah sadar kan di ruang itu. Saya mikir tuh sampai semalaman nggak bisa tidur, dari mulai siang jam itu sampai semalaman mau pagi itu saya Nggak bisa tidur. Iya, Di mikirkan itu. rumah sakit itu? Di rumah sakit. Itu Saya anggap hidayah pertama. ya baru setelah ibu Islam baru ibu anggap tuh hidayah pertama lah. Kalau dulu nggak ya? Ya nggak tahu saya. Iya. Dan saya masih masuk gereja. Ya masuk gereja lah, namanya Kristen. Terus? Nah, masih Itu Protestan atau Katolik dulu? Advent. Advent. Oh, Advent. Tidak makan babi, Ya. tidak makan ikan, tidak makan semua. Itu kan. Terus saya masih masuk gereja, tapi di gereja itu gini, pantat tuh panas banget rasanya loh ya. Rasanya. Berarti kan saya udah gelisah toh antara mau menerima sama, karena dari nenek moyang saya tuh Kristen semua gitu. Dari mana ibu tahu nenek moyang ibu Kristen semua? Orang Kristen itu kan baru datang zaman penjajahan. Di Sitiarjo tanya Pak. Oh iya, Siti Harjo. Ya, Ya, Siti Harjo itu jadi Kristen tuh waktu zaman Portugis Belanda. sama Belanda. Belanda ya. Artinya nenek moyang ya nggak Islam dong? Nggak Kristen. Kristen semua dari nenek moyang ya. Ya baru 150 tahun lalu. Oh setahu saya gitulah. Hmm. Jadi gitu terus BKJW kan di situ ya. Iya. Bapak saya ke Advent karena masuk ke Advent. Katanya dulu ada KKR gitulah masuk ke itu sampai di tahun 2020 saya kena COVID. Kena COVID. Ya, Tunggu, Ibu boleh jelasin daerah Ibu nih sekarang tinggal di Sitiharjo? saya di sini di kota. Oh, dari Malang? Ya, Dulu di Sitiharjo? Sitiarjo. Sitiharjo, Bapak saya keluarga besar lah. keluarga besar Ya. Sitiharjo. Malang Selatan yang ada Ya. patung salib. Pak D, Bule, Pak D, semua sekarang. Dari Satu-satunya di Jawa yang patung Yesus besar di situ nampaknya. sana. Betul. Yang kebanjiran kemarin. Ya, betul. Banjiran Yesusnya, guys. Oke. Terus itu tahun 2020 saya kena COVID Ya. di bulan November. Terus? Datang lagi azan itu. Coba. Tunggu lu, datangnya tuh waktu Ibu tidur atau waktu apa? Waktu saya mungkin kalau orang kedokteran bilang saya koma. Loh, COVID kok koma Ibu? Saturasi oksigen saya tinggal 75. Kalau orang lain saya udah meninggal. Oh, Ibu COVID-nya yang parah maksudnya? Saya punya komorbid jantung. Nggak Jadi- masuk akal, nggak Ini masuk. waktu Ibu COVID, Ibu dilarikan ke rumah sakit atau cuma di rumah? Ya, Masuk rumah sakit? masuk rumah sakit 12 hari. Oh, pingsan? Pingsan lah, koma. Koma? Iya, saturasi oksigen saya tinggal 75, 76. Terus? Kalau orang lain 80 aja udah gitu-gitu. Ya udah oksigen murni lah. Saya udah oksigen pasang semua. Gitu. Di situ saya antara sadar dan tidak. Suara azan masuk lagi, suara azan masuk lagi. Ya memang rumah sakitnya kedengar ajen kali. Tidak ada. Jauh rumah sakit apa? Musola masjid jauh. Oh, nggak ada kedengar Tidak harusnya. ada. Di rumah sakit mana? Hermina. Loh, Hermina kan kota. Iya tapi masjidnya agak jauh dari rumah sakit. Oh, udah tes nggak kedengar. Ya. Waktu Ibu sadar nggak kedengar. Iya, nggak kedengar. Gitu. Oh, cuman waktu Ibu Iya, nah itu saya anggap hidayah kedua. hidayah kedua. Terus? Yang ketiga di 2021. Saya operasi tumor. Tumor. Waduh, Ibu nih kok sering kali masuk rumah sakit? Itulah. Saya juga heran. 6 kali saya Seumur hidup. operasi. Iya, sampai umur saya sekarang 6 kali operasi. Hmm. Tumor tuh dari kecil. Pertama kecil gini. Di mana tuh? Di sini. Oh, di tangan. Iya, ini. Hmm. Ini 6 jahitan ini. Pertamanya kecil. Hmm. Saya pakai kora-kora cuci piring. Kok sakit ya? Oh, Ada daging. benjolan. Tuh. Nggak ada 1 bulan. Ini sudah membesar segini. Ini 1 nggak bisa bulan? nutup gini. Hmm. Tumornya itu besar gini. Saya langsung ke Hermina lagi. Besok operasi. Tuh. Dah. Itu kenapa saya katakan ini mungkin petunjuk dari Allah atau gimana? Di tanggal yang sama itu 19 November, 19 November, 19 Oh, sama ya? sama. Kalau manusia bisa toh, seperti itu. Nggak mungkin kebetulan. Itu Tanggalnya sama 19 sama November. semua.
19 November. Dan itu ulang tahun anak saya yang bungsu. 19 November, 19 November, 19 November. Sampai saya, hah? Jadi tanggal ketakutan dong. Ya itu. Hah? Saya gitu. Masuk rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit. Langsung 19 November itu diambil. Dioperasi. Dioperasi. Kenapa datang lagi itu azan? Oh, 3 kali? Ketiga kali. Aduh. Di situ saya nangis. Nangis nggak nangis yang orang lihat seperti biasa. Saya nangis buku sampai merah semua mata itu. Antara bingung, takut, Iya. dan sebagainya. Ini apa gitu loh. Ya Allah, ya Tuhan, waktu itu belum upload kan. Ya Tuhan, ini apa gitu loh. Saya gitu kan. Kalau menurut keluarga besar, itu halusinasi kamu. Waktu COVID kemarin, itu halusinasi kamu gitu. Kenapa kamu kok nggak curhat ke keluarga gitu? Saya nggak tahu, saya bingung, saya kok azan gitu loh, azan gitu loh. Berarti apa ini Allah, ini apa gitu saya. Harusnya bel gereja dong. Ya, harusnya gitu. Lonceng gereja kayak atau suara Yesus kayak gitu. Gitu ya, tapi harusnya ke pendeta gitu kan. Enggak, saya ini apa kok azan gitu loh. Itu yang saya rasa tuh. Terus kenapa di harinya tuh kok sama? Kan kalau manusia nggak mungkin lah. 3 kali, kalau 2 kali oke lah. 3 kali. 3 kali beruntun. Beruntun. Itu kalau pasang nomor togel keluar tuh, Bu. 19 November. Saya tuh sampai ya Allah, terus yang terakhir itu saya betul-betul saya dihidayah mungkin. Saya gitu. Waduh. Riang, kenapa kamu udah saya ingatkan di tahun 2014 kamu istilahnya ngejek saya malah gitu kan. Iya, nanti kalau diindahkan lagi kedengar sekali lagi azan udah dikubur saya nanti. Saya tahu, saya udah angkat tangan saya. Suami posisi kerja di Kalimantan. Kan dia purnawirawan. Anak saya yang ragil ini yang bungsu masih kuliah. Bu, aku mau kerja lagi. Ya terserah, saya bilang gitu kan. Karena adik masih kuliah. Enggak, Bapak purnawirawan kok di Kalimantan? Saya kuliah. Akhirnya dia iseng-iseng kami, karena keluarga besar Bapak di Kalimantan semua. Oh, Kalimantan mana? Orang tuanya Orang Transak, ya, Transmigrasi Angkatan Darat. Yang mana tuh? Yang di kota? Saya. Enggak, di kota mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Ya. Kebetulan di sana kami mudik, iseng-iseng dia ngelamar kerja. Nah, keterima, tapi keterimanya di Palangka, Tengah. Jauh dong. Ini gimana Bu? Ya terserah Bapak yang mau menjalankan sampai ke sana. Ya itu, jadi di November 2021 saya belajar. Saya bilang ke anak saya, karena kami nggak nanya pendeta, Bu? Sama sekali nggak mau? Nggak minta, Yesus apa maksudnya ini? Suara azan itu kan. Iya, tanya sama Yesus dong. Enggak, ya doa-doa seperti orang Kristen biasa, tapi aku penasarannya kenapa kok dari suara azan gitu loh. Gitu. Nggak tahu keajaiban apa atau mujizat apa, saya nggak tahu, atau itu sebuah hidayah, saya nggak tahu juga kan. Waktu itu saya belum kenal kan hidayah apa ini memang saya harus ke Muslim gitu kan. Itu tuh saya jadi ya Tuhan ini apa gitu sampai 3 kali gitu loh. Itu yang saya anukan. Saya sampai yang ketiga tuh saya nangis. Saya telepon suami saya, Pak, aku udah nggak tahan. Kenapa? Karena dia Muslim kan. Loh, suami Muslim? Muslim. Lah, cuman aja nikahnya nih? Nikahnya nikah Kristen. Nikahnya secara Kristen, tapi setelah nikah jalani masing-masing. Betul. Aduh, suami ibu berzina. 36 tahun. Berzina 36 tahun. 36 tahun, anak 3. Anak agama? Yang pertama Kristen, karena dari kecil ikut bapak saya. Dari kecil ikut bapak saya. Yang kedua, ketiga Muslim. Karena ikut bapak. Ikut bapak, ikut saya kan. Jadi, enggak ikut ibu sekarang, dulu? Dulu ikut bapak kan, yang nomor 2 nanti. Terus yang di nomor 2 itu saya bilang, apa ini Mas, Ibu apa ini? Ibu itu tandanya Ibu dapat hidayah, katanya saya. Terus gimana Mas? Apa yang harus Ibu lakukan sekarang gitu loh. Sekarang terserah Ibu. Tak carikan ustazah gimana. Nggak tahu Mas, saya sampai malam nggak bisa tidur kan, mikir itu. Karena apa? Saya mikir bapak saya, nenek saya, iya, semua Kristen. Ada nggak yang Islam di keluarga Ibu? Dari keluarga mama di Bandung, itu Muslim. Tapi kalau di Malang 95%. Iya, daerahnya juga Sidoarjo. Iya itu. Jadinya saya terus, ini apa Mas? Apa yang harus Ibu lakukan ini apa? Saya nangis ke anak saya nomor 2 itu. Apa Ibu tuh maunya apa?
Gimana caranya Ibu? Udahlah Bu, tak carikan ustaz saya, kata anak saya. Gimana caranya? Udahlah, Ibu tenang aja, tak carikan, katanya anak saya. Ya sudah Ibu manut aja, carikan sama anak saya di Google, di apa, Instagram, nggak tahu saya. Habis itu terus dicarikan, Bu ini, tapi laki-laki. Kata bapak nggak boleh kalau laki-laki. Suami saya, kalau bisa ustazah. Iya. Pak, Ibu mau sahadat, kaget suami saya. Ya kalau suami ya senang aja ya. Ya seneng, tapi dari keluarga besar saya dikiranya beliau yang menyuruh. Mempengaruhi ya. Pasti ini mas kamu ya gitu, marah-marah gitu. Enggak, saya bilang, saya enggak, bukan suami saya, tapi saya bilang, saya yang mau, saya yang mau. Carikan ketemu namanya Ustazah Taslimah. Bu, ada apa ya Bu? Gitu Ustazah. Saya ceritakan dari awal. Alhamdulillah ya Allah, katanya Ustaz. Ibu saya ke Mualaf Center ya, katanya gitu. Oh, enggak apa-apa, yang penting saya mau syahadat, saya bilang gitu. Terus ditunjuklah ke Masjid Ayani. Ya, Masjid Ayani ditetapkanlah tanggal 20 Maret. Jadi saya belajar dari November 2021 ke 2022 Maret. Ya, oh iya, karena nggak boleh langsung syahadat disuruh. Ya, belajar dulu. Iya, Ustazah Taslimah, terus ke Ayani gitu kan, gitu. Terus sampailah 20 Maret 2022. Saya syahadat di situ. Terus Ustadz Azam kan yang nyadarkan saya, sahabat saya itu heran beliau. Kenapa heran? Yang antar saya tuh berapa ya? 4 mobil, 2 mikrolet. Ada Ustadz. Saya baru ini lihat sahadat, orang sahadat yang ngantar ada orang 50 kayaknya gitu. Saya nggak nyuruh. Itu 50 muslim semua? Muslim semua lah. RT, RW, tetangga. Gitu. Saya nggak nyuruh mereka. Tahu-tahu, loh, kok gerudukan ini, kok orang banyak, saya bilang gitu kan. Kok orang banyak, ternyata ya mereka care sama saya gitu loh. Iya. Muslim tuh ya senang kalau ada yang dapat hidayah. Tapi setaunya Pak Ustadz Azam tuh paling yang ngantar orang 10 paling banyak gitu kan. Gitu. Nah saya tuh sampai lantai 2 itu hampir penuh gitu. Lantai 2 untuk sahadat saya tuh. Pak Dimas tanya Pak Dimas. Ya udah. Pak Dimas jadi saksi. Jadi saksi. Pak Dimas, terus Ustadz Azam itu, terus tetangga, terus RT, RW ikut semua. Masya Allah. Pak RT, Bu RT, Pak RW, Bu RW, itu semua. Itu selesai situ, suami saya memantau lewat ini, video call anak saya kan, yang video call gitu. Suami saya di Kalimantan mana. Pulang sampai rumah, di meja udah ada tumpeng. Saya juga nggak tahu, Yus. Ya ibu-ibu asrama lah gimana. Mungkin mereka seneng ya. Duh, siapa ini yang tiba-tiba di meja ruang tamu udah ada tumpeng gitu kan. Ya sudah itu, ya saya seneng sih diterima gitu kan. Itu kisah hidayah saya. Saya nggak tahu ya waktu itu hidayah atau nggak, pokoknya yang saya rasakan azan. Dibisikin azan. Kalau boleh tahu nih Bu, kan Advent itu salah satu yang istilahnya persaudaraannya kuat. Betul. Biasanya kalau ada yang mualaf gitu kan cepat orang tuh. Ya. Nanyain, ngajak kembali, itu gimana? Banyak sekali. Jadi setelah 1 bulan saya sadar, itu pendeta datang. 1 bulan? 1 bulan, selama sebulan saya sadar. Tiap. Oh selama sebulan tuh datang-datang terus? Gitu. Terus. Saya kan kacau pikiran. Saya bilang ke suami, Pak aku mau ke situ ya. Kenapa? Saya jelaskan. HP itu nggak berhenti udah. Di WA, telepon. Nomor nggak tahu semua. Mungkin pendeta. Dari adik-adik saya, dari mbak-mbak saya, dari palik-palik saya, bulik-bulik saya. Dari nomornya nggak saya. Nggak save ya nomornya. Terus? Di teror lah. Loh kok di teror? Kasarannya seperti itu. Nggak, di WA isinya apa gitu? Suruh kembali atau apa? Kenapa kamu gini? Kamu apa? Ya segitulah.
gitu-gitu. Adik, kakak, bule, palik. Sampai detik ini palik bule nggak mau nyapa saya. Detik. Itu udah 3 tahun. Orang tua gimana? Orang tuh udah meninggal semua. Oh, kebetulan. Mama, bapak udah meninggal. Artinya tinggal saudara-saudara. Bule, palik, adik, Kalau kakak, kakak mbak saya. Cuma itu aja yang nerima. Maksudnya itu mau nerima saya seperti inilah. Kalau adik saya nggak suka lihat saya seperti ini gitu, nggak suka. Yo komunikasi lah, tapi nggak kelihatan kan kalau orang nggak senang gitu. iya dari tatapan wajah, cara ngomong kan kita tahu ini orang nggak suka sama kita. Oke. Itu kalau dari gereja, yang satu gereja ada datang ke rumah nggak gitu? Kayak Ada. cuman dari lewat WA? Iya, cuma ya. WA sama pendeta. telepon. Pendeta. Terus Pendeta datang nggak ke rumah? kayaknya datang pas saya kan saya 1 bulan setelah itu kan cuma WA datang teror WA. Setelah itu saya kan ke Kalimantan, Palangkaraya. Menantu saya kan di situ. Katanya, Bu, ada bapak ini ya, gini. Oh iya. Kamu bilang apa dulu? Sudah jangan ganggu Buryang lagi. Buryang sudah Muslim. Menantu saya yang bilang seperti itu. Ya sudah, saya mau bilang apa? Sudah jangan ganggu lagi Buryang ya. Maaf, Buryang sudah Muslim. Oh, kalau anak sendiri gimana? Anak Yang pertama tuh, yang Kristen, terima? Iya, saya gini, Mas, saya ceritakan dari awal, gini, nih, gimana? Udahlah Bu, yang penting aku anaknya Ibu, menyetujui, merestui, gitu. Ya saya lega kan. Yang penting aku Bu, aku anaknya Ibu, aku merestui Ibu. Kalau memang ini jalannya Ibu bahagia, istilahnya bahagia dunia akhirat lah, aku merestui. Iya, tapi beda server nanti. Kenapa? Beda server, anak nggak bisa doain ibu. Nggak bisa. Iya ya, gimana lagi? Ya, Dia dapat didoakan. Kediri, dapat anak Kediri, jadi tinggalnya di Kediri. Istrinya Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, Kediri ada Kristen juga ya? Ya, yang kedua dapat Surabaya, sekarang tinggal di Surabaya. Muslim. Yang ketiga Muslim. Campur-campur keluarga ya? Ya. Gitu. Masya Allah. Dari ibu sendiri? Kenapa? Setahun, udah berapa tahun juga gitu? 3. Ya, udah tahun ketiga. 19 November, nggak ada lagi? Nggak ada. No. Sudah istilahnya mungkin Allah juga udah dan beda. Jadi kayak ayam gitu, kalau orang Jawa bilang Ayam. damai gitu. Damainya gimana tuh? Memangnya dulu nggak damai? Dulu kan damai juga. Enggak, kayak Gelisah gitu kan nggak? Kenapa gitu. gelisah? Nggak ada duit? Juga. Banyak ini debt kolektor nyari. Enggak itu. Cuma gimana ya? Bahagia kok kita sholat bareng sama suami. Bahagia. Loh, dulu kan dulu nggak bisa gereja bareng. Suami saya begitu dibaptis, nikah, balik lagi kan. Gitu. Mungkin juga itu doa suami saya 36 tahun. Kami beda. 36 tahun. Mungkin suami saya sholat tahajud. Saya terbangun malam. Saya keluar air mata. Ternyata suami saya itu doakan saya. Dari mana tahu ya? Ya saya jawaban sekarang ini. Oh berarti selama 36 tahun itu suami saya itu doakan saya gitu. Oh, belum tentu bisa Saya jadi. tanya. Oh Saya tanya. tanya. Kirain nggak ditanya. Kalau nggak ditanya, ibu ini Pak, aja. apa yang Bapak doain kalau tahajud? Ya doain Ibu. Kirain dia rupanya doa minta mobil, minta rumah. Tiba-tiba ibu, oh ini namanya sayang saya. Rupanya bukan. Dia kan sabar sedunia. Sabar. Ya. Pak, saya ya nggak apa-apa. Mau gereja, mau perkemahan ini gitu kan kalau di gereja. Oh, Advent termasuk aktif ya, dia. retreat kan, mau KKR di sini. Ya monggo. Tapi malam dia tahajud. Rajin sholat tahajud. Bapak doakan apa? Ya doakan Ibu. Biar apa? Yuk, biar Ibu ikut aku. Tapi kalau Ibu belum terbuka ya nggak apa-apa. Masya Allah. Doa suami ya. Ada itu di luar. Luar biasa. 36 tahun dia nunggu saya. Itu yang saya, gitu. Iya, karena saya bingungnya gitu kan. Biasanya orang kalau udah usia yang lumayan, tiba-tiba dia pindah agama, ya suaminya ribut pasti kan. Rupanya karena suaminya juga Islam, ya nggak ada kendala. Dari ibu sendiri nih, ngelihat Islam tuh gimana? Kan selama ini
Dulu makan babi juga nggak setelah nikah Momo? Mau Advent. Oh ya, Alvin nggak makan babi ya, sorry. Alvin nggak makan babi. Kan selama ini kan nggak sholat, tiba-tiba harus sholat, harus pakai hijab kan Iya. beda jadinya. Jadi Beda dunia gitu. sebelum apa saya sakit yang 2014 itu saya belajar itu. Cuma gengsi yang mau. Belajar kenapa? Karena suami gitu. Enggak juga. Jadi, Makanya orang bilang, oh karena Pak Tomo ya suami. Enggak. Karena dari mungkin hari-hari saya, lingkungan saya gitu kan. Oh Muslim tuh gini. Saya belajar. Muslim tuh gimana? Biasa kan orang bilang, Muslim ini kasar, Muslim ini Enggak. Maksudnya tidak toleransi itu orang pada bilang saya tuh Islam tidak senangnya toleransi. di rumah saya tuh kompak kan. Kalau malam Jumat pengajian kayak gitu loh. Pengajian kayak gitu terus ada kalau apa puasaan itu sodako apa gitu loh. Walaupun saya dulu sebelum syahadat pun saya Jumat Barokah loh. Ikut Jumat Barokah. Iya, Ikut apa nih? Ikut ngambil makanan ya? saya masak. Oh, kirain ngambil makan ya, Tanya Ibu. Bapak. Nggak banyak, 20 bungkus. 25 bungkus. Masya Allah. Itu. Tanya Bapak. Iya, Bapak yang suruh. Bukan, tanya Bapak. Oh, Ibu yang Nggak sendiri. nyuruh, enggak ya. Tapi uang Bapak. Enggak, yo. Kan saya cari uang juga. Oh, cari uang juga. Saya jual kue-kue kalau pagi diambil orang. Kue-kue sembarang udah. Donat kentang, apa, risol. Ya, lebih indah sih satu keluarga bisa kumpul lagi lah. Ya, Islam itu kan nikmatnya itu kita tuh hubungan bukan hanya di dunia, tapi di jannah ya. Kita akan berkumpul dengan keluarga orang yang kita sayangi gitu. Kalau yang di sebelah kan setelah meninggal ya masing-masing gitu Iya. kan. Setelah maut memisahkan ya udah selesai kan. Cuma yang sering saya tanyakan ke Ustadz itu ya, saya pengen baik sama keluarga besar. Tapi kan mereka yang nggak mau baik sama saya. Terus gimana Ustadz? Ya tetap baikin aja, kirimin kue kayak. Oh sudah kalau itu sudah. Apapun terserah itu mau kamu buang, Pak saya kirimi terus. Terus saya bikin kue apa, saya bikin kue apa. Kalau saya dulu ya kakak saya itu kan agak gimana gitu ya, provokator lah. Tapi kan saya sama sama anaknya dekat, keponakan. Jadi saya tetap bawa anaknya main, tetap kan minggu saya bawa dia, bawa anak-anaknya. Iya. Saya beliin barang gitu. Tapi kakak saya nggak mau saya tegur dulu. Wah saya kerjain, nggak mau saya tegur. Terakhir dia malu sendiri kan. Dia udah jahatin tapi tetap anaknya saya bawa. Terakhir dia yang malu sendiri, dia yang tiba-tiba WA baik-baik, tiba-tiba nanya, lu mau ini nggak, aku ada beli nih. Gitu. Lumayan loh. Pale-pale saya tuh saya diblokir. Diblokir. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya gini ya, pembalasan paling indah ke orang itu adalah saat kita itu berbuat baik sama orang lain. Itu kayak kalau kita bilang di Kristen tuh kayak menaruh bara api di atas kepala orang. Ya, dia jahatin kita, tetap kita baikin. Saya pernah dikutuk sama pendeta, bayangin. Dikutuk mati sama pendeta. Begitu dia susah, saya nolongin. Dan apa yang terjadi? Di medsos, dia langsung ngomong, nangis-nangis. Dia bilang, kalau memang ya ada yang namanya ajaran kasih, Julius paling kasih. Bayangin, pendeta ngomong sendiri loh. Iya. Nah itu kan istilahnya, ya benar-benar kita naruh bara api ke atas kepala dia. Iya. Jadi ya, apa ya, Iya. nggak ada gunanya kita benci orang. Ya betul. Ustadz juga bilang kita tetap silaturahmi. Islam tuh paling penting silaturahmi dan apa ya, untuk memperbaiki hubungan, kita tuh malah dianjurkan untuk mengirimkan hadiah. Ya, supaya hubungan kembali bagus, ya kirimlah hadiah. Itu disuruh malah. Sebenarnya sudah, tapi ya mungkin mereka belum terbuka. Kalau sama sepupu-sepupu, itu kan sama boleh, sama anaknya, Tidak masalah. sama anaknya nggak masalah kan? Enggak, mereka baik, bude, gitu ya ke saya. Tapi Pak Lek boleh. Kenapa gitu? Karena fanatik dengan Kristen? Adventnya mereka betul-betul luar biasa. Luar biasa, seluar biasa gimana? Adik saya ketua gereja. Adik saya yang perempuan ketua BWA, Bakti Wanita Advent. Adik saya ketua gereja. Om saya ketua gereja, Pak Ade saya. Karena Advent orangnya dikit, jadi yang jadi pengurus itu aja. Enggak juga. Malang aja ada 8 gereja. Advent? Ya. Oh laku ya? 8, 9 gereja. Di Medan banyak yang hidup segan mati. Enggak, di sini banyak. Kompak mereka.
bulan Desember tuh retreat di Sarangan Maju. Ya kalau kompak, Advent kompak terkenal sih kompak karena dikit jadi mereka kompak. Nah, di Malang banyak 8 gereja. 8 gereja. Masya Allah. Jadi ibu sendiri nih, setelah di Islam, apa sih yang menurut ibu membedakan Islam dan Kristen? Kan sebenarnya kita punya konsep gini, kalau ada agama lain punya Tuhan datang di mimpi kita, contoh nih misalnya kayak kita Islam nih, tiba-tiba ada kayak yang murtadin kan sering kesaksian, tiba-tiba jubah putih datang, jubah putih gitu kan. Nggak pernah saya. Nggak, misalnya ini kesaksian mereka. Kalau kita kan bilangnya itu setan bisa jadi gitu. Ya sama, harusnya yang Kristen juga bilang kan, oh bisa jadi suara itu suara setan gitu. Kalau ada dia bilang, teman itu halusinasi. Halusin nggak? Kenapa nggak cari pendeta? Tengking biasa kan gitu, kita doakan dia supaya roh-roh di dalam dirinya hilang. Nggak tahu, karena sepenglihatan saya azan itu apa sih? Kan Muslim toh? Iya. Gitu. Makanya saya cari itu. Kalau saya dari dulu dan sekarang tuh saya lebih tenang. Ya tadi ibu bilang ya, dulu gelisah, sekarang tenang. Kalau orang Jawa bilang kan ayem, Iya. hati ayem tentrem gitu loh. Hmm. Gitu aja. Terus mungkin seneng kan bisa ibadah bareng sama suami gitu. Yang saya rasakan seperti itulah. Itu sih. Tapi sama anak satu juga hubungan bagus, sama yang lain juga bagus. Oke lah, lebih enak gitu ya. Iya. Baik, yang penting aku Bu, Ibu nggak usah pikir saudara-saudara. Yang penting aku anaknya Ibu, restui Ibu. Jadi sekarang kegiatan apa banyak? Saya di rumah. Oh, di rumah, jualan aja, Iya. terima pesanan. Bapak biasanya ya terima pesanan. Kalau boleh tahu tuh, tadi kampung bapak tuh, itu di situ kok bisa Kristen banyak kali bu? Siti Harjo. Dari nenek moyang dulu ya, saya nggak tahu. Siti Harjo kan memang mayoritas Ya, Kristen ya? Iya. Kok bisa gitu? Ya itu mungkin dulu penjajahan Belanda dulu mungkin ya. Iya misionaris itu. Iya di situ. Tapi sekarang Islam di situ udah mulai ada nggak? Ada. Agak ke atas rumahnya Mbah saya itu ada musola, masjid. Masjid. Ya, masjid. Tapi masih susah di situ. Kayaknya masih susah. Masih susah ya? Misalnya mau mendirikan masjid itu masih dipersulit. Ya kita dapatnya ada beberapa case masjid mau bangun susah di situ. Ya, betul. Tapi bedanya kan Islam nggak keluar-keluar. Kalau sebelah itu kalau gereja dipersulit langsung berita Ya. nasional. Betul. Langsung jadi, wah apa ini, kami dilarang, kami diganggu gitu. Ya, Kalau kita nggak lebay gitu. ya, itulah. Itu menurut ibu tuh, di sana tuh apa sih yang jadi kendala Islam bisa diterima Di Sidoarjo. di daerah Mungkin Sidoarjo? karena mereka dari nenek moyangnya udah di sininya tuh pokoknya Kristen gitu. Tapi nggak ada pendai yang atau pendakwa yang turun ke situ? Kayaknya mulai dirintis ini sama Pak Dimas ini. Iya Pak Dimas ada rintis juga. Kita juga Dan teman-teman. lagi ikut-ikutan. Betul. Jadi memang masih susah kalau untuk mendirikan masjid atau musola itu masih susah. Itu kantong Kristen sekali soalnya dipertahankan habis-habisan di Sangat, Malang Selatan. sangat di situ betul-betul. Wes pokoknya Itu Kristennya kok bisa kayak, ya mohon maaf ya, kalau saya pakai kata malah jadi kayak agak-agak ekstrim gitu. kayaknya seperti itu. Tapi ya karena di ininya di mindsetnya dari mulai bayi sudah Kristen, dari nenek moyangnya Kristen, gitu. Enggak, mandang Islamnya itu agak beda gitu. Oh, saya kurang tahu kalau itu. Nggak tahu kenapa ya mungkin ya gitulah karena bulik saya ada yang pendeta Pantekosta. Terus balik saya pendeta Pantekosta. Kalau memang Bapak Ikut hijrah ke Advent. Advent. Rugi ikut Advent. Tapi Advent lebih hemat sih. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh beli perhiasan. Nggak boleh. Makan yo vegetarian. Ya, itu sih Bapak saya. Kalau dulu kami, waktu saya masih Kristen dulu ya, kita bilang istilah kalau mau hemat, udah nikahin orang Advent. Ya, itu. Jadi dia nggak minta-minta perhiasan. Oh iya, memang nggak pakai gitu-gitu. Lucu ya. Sederhana. Dulu Oke. di Medan. Saya Medan pindah Jakarta, sekarang di Jakarta. Ya dulu dari Kristen juga. Mak pakai farm. Apa? Farm. Apa tuh? Apa? Aritona kah atau apa? Oh enggak, saya kan Chinese. Oh, Chinese. Oh. Yang marga tuh kan Bata. Ya, itu makanya Chinese ada marga juga, saya cuman kita pikir nggak pakai di marga. Medan kan. Oh,
Enggak sih, Medan tuh malah sebenarnya orang salah paham. Medan tuh semua pusatnya Melayu. Oh gitu. Yang Batak itu di Brastagi, daerah gunungnya sama daerah bawah-bawahnya. Kalau Medan tuh aslinya tuh ya Kesultanan Delhi Melayu. Oh, gitu. Cuman karena Batak itu yang menonjol, yang banyak orang-orang yang terkenal tuh kan dari Batak, terus kalau ditanya dari mana, dari Medan. Padahal nggak dari Medan. Ya sama kayak gini misalnya. Dia itu dari Ya, istilahnya ya. Ada Enggak, karena ya, ada marganya. bukan karena gini Bu. Kalau mereka bilang contoh nih, saya dari Sidoarjo atau saya dari Kediri gitu. Dia ngomong sama orang Jakarta kan di mana itu kan? Nah, jadi orang tuh cara ngomongnya saya dari Surabaya aja lah supaya orang tahu. Aslinya mereka bukan dari Medan, tapi dari Dari beberapa daerah. kabupaten-kabupaten gitu. Cuman kalau dia bilang nama kabupatennya orang nggak kenal. Jadi supaya gampang dari mana? Udah dari Surabaya atau Medan gitu kan. Jadi kalau itu kan orang udah tahu. Sumatera Utara. Sumatera Utara panjang kali. Jadi waktu bilangnya Medan aja lah. Gitu. Dari mana? Medan. Padahal bukan Medan. Ada orang kayak ngaku kan. Dari mana? Dari Medan. Tapi seumur hidup nggak pernah ke Medan. Iya, iya. Dia dari tebing tinggi. Hmm. Jadi ya itu cuman itulah asal usul kenapa banyak orang kira tuh Batak Medan. Padahal ya nggak gitu. Saya pikir kan Medan ada marganya gitu loh. Ya nggak juga lah. Cina juga di Malang juga banyak kan. Iya, enggak kan kita pikirnya kan Medan. Lah kan muka aku nggak muka Batak. Ada sih Bataknya. Enggak lah. Masa ada Batak? Ada lah. Tak pikir ya situ apa ada. Karena uak saya satu dapat situ men. Situ Meong. Iya. Situ Morong atau Situ Meong? Situ men. Situ Meong. Iya, sudah langka sih ya kayaknya. Agak jarang. Belakang rumah saya Sihaluhu. Hah? Sihaluhu. Itu Nias tuh. Ah, nggak tahu saya. Belakang rumah di sini. Iya. Belakang ini Sihaluhu. Si halus apa? Nggak tahu ya. Nama Nias nampaknya ya. Kayaknya iya sih. Matanya beda kan? Katanya ceritanya tuh kalau dia nyebrang gitu loh. Oh. Samosir ya? Samosir Batak beda. Oh, nggak tahu lah pokoknya dia. Samosir itu asal usulnya orang Batak. Oh, iya. Wak saya dapat situnya, tapi ya gitu. Pisah kan, karena wak saya yang kakaknya mama kan otomatis kan masih muslim ya, ada kan dulu. Situmiangnya pulang sah. Oh. Tapi dari ibu sendiri yakin Islam yang benar? Tapi kan di agama dulu lebih keren Tuhannya, ganteng lagi. Tidak tahu ya. Yang ini Tuhannya nggak berwujud dibilang. Mungkin ya mempercayai hidayah itu, gitu aja, Miss. Kan sering dibilang kan Tuhan ini ganteng Iya, gitu. Habis itu jalan keselamatan, Oh enggak, saya enggak. menebus dosa, mati disalib demi kalian. Enggak ada pikiran gitu. Makanya yang kesini-kesini ya, kesana-sana tuh, Yang penting damai lah ya. ya itulah, itu yang saya terima itu aja, Miss. Gitu. Ya, kan dirasakan. Karena kan orang Kristen menyatakan bahwa Yesus baik, benar. Karena kita juga gitu. Jadi dan sampai sekarang saya kalau sama suami itu jangan suka jelek-jelekan orang Kristen. Ya nggak boleh lah. Ya gitu. Itu. Ngapain juga kita jelekin? Ya itu. Ya kan kita cuman kadang ngasih tahu. Ya. Ya, malah kita muji kayak tadi aku bilang kan Tuhannya ganteng. Kan mereka bilang Tuhannya ganteng. Terus saya juga Bule lagi. waktu di Kristen jangan jelek-jelekan orang Muslim, jangan jelek-jelekan orang Hindu, jangan gitu. Nggak boleh memang. Sama kan tujuan kita sama. Enggak sama dong. Tujuannya surga, tapi yang pasti masuk surga pasti satu. Nggak mungkin semua agama. Makanya tujuan mereka sama kan sama kita. Pinginnya. Nah, gitu loh. Pinginnya sama. Terserah nanti kalau sudah hari kiamat kita mau kemana kan Tuhan Allah yang itu. Ya, jadi tujuan kita ke seberang. Tapi kita pilih kapal yang beda nih. Itu. Cuman yang nyampe nanti cuma satu. Ya. Gitu. Nah, masalahnya kita mengimani kapal kita lah yang nyampe. Ya. Mereka ngimani kapal mereka. Ya betul. Nanti betul. tinggal dibuktikan aja. Ya maksud saya seperti itu. Kalau nggak sabar buktiin, dah sama-sama bunuh diri sekarang. Iya. Saya kalau lihat orang debat kusir gitu kan, misalnya udah debat dua semua, saya bilang udahlah, gampangnya solusinya gini, Iya. ya saling pegangan tikam sekali, sama-sama mati kan? Malah nggak masuk surga lah. Iya. Nggak biar cepat selesai gitu. Jadi tahu yang benar. Iya. Nggak masuk surga pun minimal kan penasarannya selesai. Jadi tahu kan yang benar mana. Begitu mati kan jadi tahu yang mana yang benar. Iya. Udah barengan aja kalian. Daripada debat-debat tak guna gitu. Oke. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan buat teman-teman atau saudara-saudara kita di luar untuk menginspirasi lah supaya mereka itu Saya tadi udah sampaikan berani. di luar, Pak. wah sampaikan di luar Nah, pula. maksudnya gini, Pak Robi kan.
kan menceritakan bahwa dia punya teman pengusaha. Setiap 1 tahun sekali itu mengumrohkan 25-30 orang. Wih, Masya Allah, luar biasa. Pak, kalau boleh saya bilang gitu kan. Ini minta umroh Ya, rupanya. suami saya kan cuma pangkatnya di sini. Jadi impossible lah gitu loh. Kenapa pula impossible? Ibu tidak boleh gitu kata Pak. Pak Dimas. Kita punya Allah. Tidak boleh gitu. Aku yakin katanya gitu. Saya tuh pengen Pak, tujuan saya utama, bukan tujuan saya gini, saya masuk muslim tuh pengen banget sebelum saya meninggal, saya bisa umroh. Kalau haji kayaknya nggak mungkin lah, karena panjang kan daftar kita. Kan pengen umroh terus. Oh, alhamdulillah, mampu nanti kita. Mbak Lis juga gitu. Ya, Oh, ini kalau viral bisa, Bu. Ujung-ujungnya itu, kalau terkenal cepat, Bu. alhamdulillah. Saya dulu ditawari 2 kali umroh, saya tolak. Baru yang ketiga saya terima. Bayangin sombongnya kan. Iya. Itu sampai teman saya bilang, udah gila kau. Cuman ya itu saya bilang, Allah luar biasa gitu. Iya. Cuman kemarin aku pikir kalau 3 kali ku tolak, mungkin sampai kiamat Iya. nggak pergi-pergi lagi aku. Saya pengen sekali Pak sebelum saya meninggal, apalagi saya punya jantung kan, punya sakit jantung. Saya pengen sekali sebelum saya meninggal, saya pengen umroh. Amin. Ya, saya gitu aja, cita-cita saya. Cita-cita. Pengennya ke sana itu, apalagi sama suami kan, bisa bergandengan di depan Ka'bah gitu kan. Itu pengennya seperti itu. Ya, kalau ke sana tuh luar biasa sih. Jadi kalau dulu kan kita bilang kota 24 jam itu kayak New York, ya Las Vegas gitu kan. Tapi ternyata kota 24 jam yang tidak pernah mati itu Di Madinah. Mekah dan Madinah. Ya. Ya. Kalau Madinah lebih kusyuk, kalau Mekah lebih rame, tapi memang full 24 jam. saya pikir jam 1 malam lebih sepi kan, supaya bisa. Julius tahun berapa? Tahun lalu. Oh, 2024. Ya, dari dulu saya tolak-tolak, terakhir karena udah 3 kali saya pikir digangguin teman, nih kalau lu tolak lagi, nggak akan pergi lagi lu. Saya pikir udah saatnya lah mungkin ya. Dulu waktu pertama ditawari karena belum siap. Belum siap, kedua belum siap, terus yang ketiga saya pikir udah saatnya lah pergi. Masya Allah luar biasa pengalaman ke sana, nyentuh langsung dan alhamdulillah saya dapat pegang Hajar Aswad. Orang semua berebut kan, ya, saya ikut berebut, nggak berebut juga sih, maksudnya ikut bersaing lah. Walaupun ada teman mualaf satu Bu Yolanda, Chinese juga ya. Itu dia berangkat sendiri. Wah, wis seorang bilang apa, yang penting saya bawa doa-doanya. Gitu. Terus dia pulang cerita tuh rasanya air mata saya keluar. Ya Allah, Bu Yolanda, enak yo, saya pengen loh, saya bilang gitu kan. Enak sih. Karena memang, tapi ya tergantung tuh Bu. Saya punya cerita lebih lucu, ada salah satu penonton, dia umrohkan orang tuh udah banyak. Umrohkan orang udah banyak, tapi dia sendiri nggak pernah. Nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Kenapa? Alasannya sibuk, alasan dia ya. Itulah saya bilang, kadang-kadang kalau memang belum dikasih kesempatan Allah. Oh iya betul. Bahkan ada juga yang kemarin satu hotel sama kami, cuman beda rombongan ya, tapi kan satu hotel. Jadi waktu makan ketemu. Dari nyampe dia sakit, sampai pulang masih sakit. Jadi nggak pernah jalani umroh. Masuk rumah sakit soalnya. Kalau cuma demam masih bisa lah dia ke masjid kan. Ini masuk rumah sakit dia. Jadi memang ya itu tamu Allah. Kenapa dibilang tamu Allah? Karena memang balik lagi. Ya kita doakan aja semoga ibu bisa. Ya mana tahu ada netizen yang mau umrohkan ya. Amin. Ibu riang gembira. Riang 2. 2 nih. 2 nih. Nomor 2 nih perempuan. Jadi Oh, nomor 2 itu alasannya. perempuan. Riang, kakak saya udah Rian, kakak saya Rian. Jadi yang adik kenapa nggak riangin gitu? Enggak. Biar lebih panjang lagi. Jadi Riang. Nomor 3 Rindang. Waduh, jadi pohon dia. Rindang. Nomor 4 Rosa, bunga Rosa. Nomor 5 Rimbun. Rimbun Nathanael. Nathanael. Oh, lebih keren dia. Iyalah. Rimbun Nathanael. AL dia, tapi di sini pangkatnya. Angkatan Laut. Ya harus lebih baik dari orang tua lah. Iya. Insya Allah, mantap. Mungkin itu aja dari kami. Makasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menginspirasi. Ya semoga cerita dari Ibu Riang bisa menginspirasi teman-teman, terutama yang masih istilahnya sudah sebenarnya dapat hidayah juga kayak Ibu gitu kan. Udah diberikan hidayah tapi nggak berani menggapainya, nggak berani mengambilnya gitu. Semoga bisa mantap, lebih mantap. Amin. Ya, sekian dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.